upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi air putih yang cukup. Air putih memiliki banyak manfaat di tubuh, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal. Yang kedua, mengatur pola makan. Selain minum air putih yang cukup, makan juga harus diatur nih. Kalian pasti pernah mendengar istilah makanan 4 sehat 5 sempurna kan? Yap, istilah itu telah dijadikan ukuran kecukupan gizi yang ideal bagi tubuh kita. Tiga, istirahat yang cukup. Upaya selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga organ sistem ekskresi agar tetap sehat adalah istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Olahraga itu nggak perlu yang berat-berat kok. Cukup jalan kaki aja dari rumahmu ke sekolah. Itu membangun kesehatan ginjal dan paru-paru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Sehat, Miss. Iya. Walaupun udara di luar sana cukup mendung, semoga semangat kalian tidak menjadi redup ya. Tetap semangat ya Kak untuk belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun alangkah baiknya sebelum belajar jika kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk menyiapkan doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Miss akan cek kehadiran kalian dulu ya. Yang Miss sebutkan namanya, tolong katakan hadir ya. Fikri, Hadir. Santika, Elsam. Hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Kelainan pada sistem ekskresi. iya betul, kelainan pada sistem ekskresi. Coba ada yang bisa sebutkan kira-kira kelainan apa saja yang terjadi pada sistem ekskresi? Batu ginjal. Gagal ginjal nih. Iya betul, gagal ginjal. Ada lagi penyakit liver. Jerawatan. Iya betul, bisa jerawat ya. Sudahkah kalian minum hari ini? Udah, Miss. Sudah, Miss. Berapa gelas kalian minum hari ini? 2. Menurut kalian sudah cukup belum asupan air ke dalam diri kalian? Ada yang tahu Belum. harusnya berapa? 8 gelas, Miss. Betul, harusnya 8 gelas 8 gelas. sehari ya. Kali ini kita akan belajar tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Oke, gambar apa tadi ini? Cuci darah itu ini Ini, ya? iya cuci darah ya. Ini adalah gambar orang yang sedang cuci darah dengan menggunakan selang dan alat-alatnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus cuci darah? Ginjalnya rusak nih. Bu, iya betul, Ginjalnya ginjalnya rusak ya. Kenapa bisa ginjalnya rusak? Kurang minum. Kurang minum, betul ya. Kurang minum juga selain bisa menyebabkan gagal ginjal, seperti ini juga dapat terjadi batu ginjal. Nah, batu ginjal ini bentuknya seperti ini, ukurannya bermacam-macam ya. Kalau misalkan ginjal manusia itu sudah tidak dapat Oke, selanjutnya setelah kalian mempelajari upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, maka ya, setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi minimal 5 upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, setelah mengerjakan tugas analisis tabel menjaga kesehatan sistem ekskresi, kalian dapat mengecek tingkat kepedulian terhadap kesehatan sistem ekskresi. Silakan dibuka link Google Classroom-nya ya. Kalian buka di pertemuan 3 sistem ekskresi. Nanti tampilannya seperti ini, pertemuan 3 sistem ekskresi. Di situ silakan kalian nanti isi presensi online yang ketiga ya. Lalu setelah itu ada LKPD pertemuan ketiga. Nah, di LKPD itu kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya, Kak. Nah, di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah kita belajar hari ini. Nah, selanjutnya nanti ketika kalian mengerjakan LKPD atau di pembelajaran hari ini, Miss akan menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kalian ya. Selanjutnya, ini gambar tentang apa, Kak? Mabuk. Mabuk, betul. Ada yang tidur dan ada yang mabuk ya. Kira-kira baik tidak ini untuk kesehatan kalian? Karena bisa merusak ginjal, Miss. Betul sekali ya. Baik tidak kira-kira menurut kalian pola hidup seperti ini? Tidak. Jadi yang baik itu seperti Tidak, Miss. apa ya? Yuk, untuk menemukan jawabannya kita lihat LKPD-nya karena di sana kalian akan berusaha menemukan jawabannya sendiri. Nanti di LKPD itu tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti kalian di LKPD
silahkan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya hanya kamera, handphone, laptop, dan studio literasi. Kalian bisa lihat nanti untuk bahan bacaan dari link yang sudah Miss berikan. Oke. Lalu di sini ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan pertama kita lakukan secara sinkronus, artinya kita langsung di pembelajaran ini ya. Ini ada tabel untuk menganalisis sampai Nah, untuk yang kegiatan kedua ini dilakukan secara asinkronus ya, yaitu membuat tugas video tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nanti video yang sudah jadi kalian kirimkan berupa link. Nih dia kelompoknya, silahkan kalian dibagi ke dalam 3 kelompok ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang kalian silahkan masuk ke ruang breakout. Kalau kalian kelompok 1 silahkan masuk di kelompok 1, jika kalian kelompok 2 silahkan klik link di kelompok 2, jika kalian kelompok 3 silahkan klik link di kelompok 3 ya. Oke, Miss tunggu di ruang breakout. Silahkan. Kelompok 1 sudah, silahkan kalau sudah langsung saja dikerjakan. Udah nih diskusi nih kita. Oke, kelompok 2 silahkan Kak Santika dan Kak Sakti. Pak, kalian ada diri? Iya. Pak, kalian segera buang air. Kadang-kadang dua. Iyalah, kadang-kadang ditahan kalau kepepet. Pak, kalian suka bermain game sampai larut malam? Enggak. Ayo lo, jujur lo. Aku enggak ya, aku enggak. Berarti aku nilai kan 8 skorku. Hasil analisisnya, Ananda cukup peduli terhadap kesehatan sistem ekskresi. Nomor 3 nih Miss ya. Dari hasil analisis sebutkan 5 upaya 5 upaya menjaga kesehatan upaya sistem menjaga kesehatan. ekskresi. Minum cukup. Analisis Apa Pin tadi. hasil analisis selain minum cukup? Rajin berolahraga. Cukup istirahat. Cukup. Hmm. Menghindari alkohol. Mengatur pola makan dengan Tapi memperbanyak betul sayur ya? dan buah. Betul salah? Betul. Menjaga berat badan dengan diet ketat. Betul salah? Salah. Salah. Minum Salah. cukup air putih. Betul salah? Biar sehat aja, nggak usah ketat. Betul. 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 Menghindari konsumsi obat-obatan. Betul. Betul. Rajin berolahraga di bawah 3 Salah. hari. Wajib. Salah. Salah. Kenapa? Salah. Kenapa? Besok nanti Dehidrasi Miss, karena bisa menyebabkan kanker kulit. tulis upaya menjaga kesehatan ginjal. Aduh, apa nih? Tidak menahan tipis. Tidak minum minuman beralkohol. Sudah selesai Miss. Sudah Oke, selesai. waktunya Selesai nih, sudah selesai. selesai. Yuk kembali lagi ke main room. Oke, Minggu. Oke, ditunggu. Oke. Kepada kelompok 1, silahkan untuk presentasi. Dari hasil diskusi kami di kelompok 1, tadi ada beberapa pertanyaan dari LKPD yang kami diskusikan via Jamboard. Di antaranya, apakah kalian berolahraga secara teratur? Ya, apakah kalian suka mengkonsumsi minuman kemasan atau minum bersoda? Tidak. Dan dari hasil diskusi tadi kami mendapatkan skor 8 yang hasil analisisnya adalah kami sangat peduli terhadap kesehatan sistem ekskresi. Dari hasil analisis kami menyebutkan 5 upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama adalah rajin berolahraga, istirahat yang cukup, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Iya kan, Boleh Kak? perwakilan kelompok yang lain? Kak Pipit mungkin? Saya? Ya. Baiklah. Oke, Miss. 3 hal utama yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi adalah yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kedua, tidak menunda buang air kecil. Yang ketiga, tidak merokok. Setujukah Ananda dengan pernyataan tersebut dan jelaskan jawaban Anda? Untuk pernyataan pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari, kami setuju karena dengan minum air 8 gelas itu sudah sesuai anjuran ya Miss ya, supaya dapat memelihara fungsi ginjal. Kemudian kita tidak dehidrasi juga. Oke, untuk pernyataan kedua, tidak menunda buang air kecil. Kami juga setuju dengan pernyataan ini. Karena jika kita terlalu lama menahan pipis, maka biasanya tuh di bagian perut bawah itu akan sakit, Miss. Terus itu juga dapat menyebabkan batu ginjal. Jadi bahaya sekali ya menahan air pipis itu karena dari hasil penyaringan darah itu yaitu urea. Jika urea itu tertimbun sedikit demi sedikit, lama-kelamaan akan membesar sehingga akan menyumbat saluran kencing kalian. Oke, silakan Kak Santika. Bisa upaya menjaga kesehatan ginjal. Satu, cukupi kebutuhan air. Minum banyak cairan akan membantu ginjal berfungsi dengan baik. Yang kedua, makan makanan sehat, pola makan seimbang. Terima kasih banyak untuk presentnya, bagus sekali pendapat kalian, luar biasa.
Miss berikan applause ya. Kali ini kelompok terbaiknya yaitu kelompok 1. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Di antaranya tadi kalian sudah banyak sekali ya yang bisa mengungkapkan apa aja upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi, dan pendapat kalian itu luar biasa, sudah baik, sudah hampir sempurna ya. Bahkan sempurna ya. Dengan cara analisis upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi ya. Nah, betul sekali, salah satunya yaitu adalah olahraga teratur ya. Dengan olahraga teratur sehingga olah tubuh kita, sirkulasi darah kita akan baik ya, sehingga dalam pengeluaran ekspresi pun akan baik ya. Kalau dikeluarkan kan berarti baik ya. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh dan makanan. Jadi kita itu usahakan wajib mandi sehari 2 kali. Yang selanjutnya, konsumsi air putih yang cukup. Nah, konsumsi air putih yang cukup ini yaitu sekitar 18 hari atau 2 liter ya, kurang lebih 2 liter. Nah, selain dari air putih, asupan air juga didapat dari 20%-nya itu dari makanan yang kalian makan. Dari sini, pedulikah kalian terhadap kesehatan sistem ekspresi kalian? Boleh. Oke ya. Oke, Miss. Oke, jadi kalian harus peduli dengan kesehatan sistem ekspresi kalian. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak Santika, silakan bertanya. Aku kan udah mandinya udah 2 kali sehari, terus udah cuci muka juga sebelum tidur, tapi masih jerawatan. Itu gimana? Oke, jerawat itu salah satunya berarti penyakit pada sistem ekspresi kulit ya. Nah, kulit kita itu mengeluarkan ekskresi berupa keringat. Nah, jika kulit kamu pori-porinya tersumbat ya, maka akan menimbulkan penumpukan di dalam pori-pori, sehingga apa yang terjadi? Sehingga akan timbul bakteri. Nah, bakteri itu akan menyebabkan jerawat ya. Tidak hanya bakteri yang menyebabkan jerawat, tetapi dengan hormon juga ya. Kalau kamu dalam keadaan stres sehingga hormon kamu meningkat ya, nah itu bisa juga menyebabkan jerawat. Miss, mau tanya Miss. Oke, Kak Elsa. Ya, kan kalau minum bersoda atau alkohol itu kan dibatasi atau kalau bisa jangan dikonsumsi. Untuk minuman isotonik itu gimana ya, Miss? Isotonik. Seberapa penting? Ya, seberapa penting sih tubuh kita membutuhkan isotonik? Ya, kalau kita sedang beraktivitas otomatis banyak keringat yang keluar dari kulit kita, betul ya? Nah, keringat itu mengandung ion-ion dalam tubuh. Nah, untuk menggantikannya, maka kita harus minum minuman yang berionisasi, yaitu minuman isotonik salah satunya. Nah, cuman seberapa banyak sih minuman itu yang harus kita minum? Nah, minuman itu kita minum silahkan, tapi tidak berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan pun, karena isotonik itu biasanya mengandung soda juga ya Pak. Nah, minuman isotonik itu kalau yang mengandung soda, kalau berlebihan dikonsumsi akan memberatkan kerja ginjal. Oke, Miss, terima kasih. Sama-sama Kak Elsa. Oke, Miss sekarang mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi? Apakah Kak? Alhamdulillah, Miss. Jadi ingat lagi akan pentingnya kesehatan. Oke, betul. Gimana pelajaran hari ini, apakah dapat dipahami oleh kalian? Paham, Miss, paham. Paham. Miss. Selanjutnya kita akan adakan evaluasi. Miss akan evaluasi di Word Wall. Oke, sudah muncul di layar kalian? Udah nih. Udah, Miss. Ya, oke, kita share ya. Dari remedial nggak, Miss? Saya takut nih. Oke, remedial akan ada jika nilai kalian belum memenuhi syarat atau belum memenuhi kriteria. Ya, silakan Kak, dimulai. Ya, silakan diklik isi nama lalu mulai. Oke. Untuk juara pertama diraih oleh Pipit, yeay. Juara kedua oleh Santika, dan juara 3 oleh Kak Elsa. Ya, terima kasih. Dapat apa nih? Oke, dapat apa ya? Dapat nilai yang bagus. Oke ya, dapat reward dari Miss ya untuk juara 1. Terima kasih, Miss. Oke, selanjutnya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar. Nah, untuk minggu depan kalian persiapkan, karena bab kita sudah habis, bab tentang sistem ekspresi ini persiapkan untuk penilaian harian ya. Nah, jangan lupa nanti upload tugas membuat video singkat di Google Classroom ya Kak ya. Sampai di sini dulu penjelasan atau pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa.
Silakan kepada Kak Elsa untuk menutup doa. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat buat belajar, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker karena kita dalam kondisi pandemi ya. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.